seorang anak laki-laki, baru berusia 15 tahun. Tak hanya kasar, matanya tajam, cita-citanya setinggi langit. Dia melangkah ke pintu sebuah bengkel mobil kecil di Tokyo, berharap mengubah dunia dengan tangannya sendiri. Tapi apa yang dia dapat? Pemilik bengkel melihat posturnya yang kurus dan usianya yang belia, dengan simis hanya memberinya satu tugas: membersihkan lantai kotor dan mengasuh bayinya. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Bahkan sang pemilik pun tak menyangka bahwa anak pengasuh bayi ini, seorang pemuda yang membenci bangku sekolah dan memasukkan nilai rapornya, suatu hari akan berdiri di puncak industri global, bersaing langsung dengan raksasa seperti Ford dan Mercedes. Namanya akan diukir dalam sejarah tak hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai filsuf yang membuktikan satu hal: gelar tidak pernah bisa mengukur sebuah tekad. Ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata Soichiro Honda. Kisah tentang bagaimana seorang jenius otodidak yang tak pernah lulus sekolah berhasil membangun salah satu merek paling dihormati di muka bumi, Honda. Kisah luar biasa Soichiro Honda dimulai pada 17 November 1906 di sebuah desa kecil yang terpencil, Tenryu, di kaki Gunung Fuji. Ayahnya, Gihai Honda, adalah seorang pandai besi lokal sekaligus tukang reparasi sepeda. Ibunya, Mika, seorang penenun yang ulung. Mereka hidup sederhana di tengah kesulitan ekonomi yang begitu nyata hingga Soichiro harus menyaksikan 5 saudaranya meninggal karena masalah kesehatan di masa kecilnya. Namun, di tengah kesengsaraan itu, ada satu momen yang menyulut api dalam diri Soichiro. Saat berusia 8 tahun, dia melihat sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya, sebuah Ford Model T. Mobil pertama yang ia saksikan. Dia terkesima. Itu adalah mobil pertama yang saya lihat. Betapa mendebarkan kenang Soichiro. Saya tidak bisa mengerti bagaimana ia bisa bergerak dengan tenaganya sendiri. Dan ketika ia sudah lewat, tanpa berpikir kenapa, saya menemukan diri saya mengejarnya secepat yang saya bisa berlari. Momen itu menanamkan benih yang akan tumbuh menjadi pohon industri raksasa. Dari momen itu, pikiran Soichiro tak pernah lepas dari roda gigi dan piston. Dia benci sekolah formal. Dia tak suka terikat oleh buku teks dan metode pembelajaran yang kaku. Rapornya selalu jadi masalah. Bahkan, Soichiro sampai harus menggunakan karet untuk memasukkan stempel keluarga demi menutupi nilainya yang buruk. Sebuah kenakalan kecil yang justru menunjukkan karakter asli Soichiro. Dia seorang pemikir praktik, bukan teoritis. Dia tak peduli pada nilai kertas, melainkan pada nilai praktik dan belajar dari pengalaman nyata. Pada tahun 1922 saat usianya menginjak 15 tahun, Soichiro melihat sebuah iklan kecil di majalah, mencari pekerja untuk sebuah perusahaan servicing mobil di Tokyo bernama Art Sokai. Dengan tekad membaca, ia menulis surat dan tak disangka mendapat balasan positif. Berbekal impian, Soichiro muda pun meninggalkan rumah dan sekolahnya menuju Tokyo yang megah dan asing. Namun, harapan besarnya segera menemui kenyataan pahit. Yuzo Sakakibara, pemilik Art Sokai, yang meragukan kemampuan Soichiro, hanya memberinya tugas rendahan. Untuk beberapa bulan pertama, Soichiro hanya diminta membersihkan bengkel dan mengasuh anak pemilik. Ya, seorang pemuda yang terobsesi dengan mesin. Kini menjadi babysitter sekaligus tukang bersih-bersih. Kekecewaan melanda. Namun Soichiro tak mau pulang sebagai pecundang. Ia bertahan, dan disinilah kejeniusan otodidaknya bersinar. Sambil menggendong bayi di punggungnya, ia mengamati setiap sekrup,
setiap tetes oli, setiap masalah yang datang ke bengkel itu. Dia tahu ini adalah kelas yang tidak akan pernah ia dapatkan di sekolah manapun. Dan setiap detik penantian adalah investasi dalam pengetahuannya. Ketekunan Soichiro terbayar. Permintaan bisnis mobil di Art Shokai terus meningkat. Dan Sakakibara akhirnya menarik Soichiro untuk membantu. Dimulai dari tugas-tugas remeh, ia dengan cepat naik pangkat hingga menjadi mekanik terpercaya. Bakat dan dedikasinya menarik perhatian sang pemilik, yang akhirnya mengajarinya tidak hanya perbaikan mekanis, tetapi juga sisi bisnis perusahaan. Melalui Art Shokai, Soichiro akrab dengan berbagai jenis mobil mewah dari Lincoln, Mercedes, Daimler, hingga sepeda motor. Pengalamannya ini adalah pendidikan universitas baginya. Disinilah ia juga diperkenalkan pada dunia balap motor, sebuah gairah yang akan membentuk arah masa depannya. Pada 1923, Sakakibara mulai membangun mobil balap, dan Soichiro yang baru berusia 17 tahun menjadi insinyur pendampingnya. Mereka bahkan memenangkan kejuaraan pada 1924 dengan mobil Art Daimler. Balapan itu bukan hanya sekedar olahraga baginya, melainkan agama. Ia belajar tentang batas mesin, tentang kecepatan, dan tentang resiko. 1928, Yuzo Sakakibara memutuskan untuk memperluas bisnisnya dengan membuka cabang Art Shokai di Hamamatsu. Di usia 21 tahun, Soichiro dipercaya untuk memimpin cabang baru ini. Namun, perjalanan awal tak mudah. Bengkel reparasinya berjuang keras. Orang-orang ragu mempercayakan mobil mereka kepada seorang pemuda yang tampak terlalu muda. Soichiro harus hidup dari sisa-sisa pekerjaan yang ditolak bengkel lain. Tapi, dia tidak menyerah. Dia menggunakan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya secara otodidak, perlahan namun pasti, mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 1930-an, bengkelnya berkembang pesat, dari operasi 1 orang menjadi staf 30 orang. Bahkan, istrinya pun ikut membantu menjalankan perusahaan. Selain menjadi mekanik brilian, Soichiro juga dikenal sebagai pembalap pulung. Dia membangun sendiri mobil balap bernama Hamamatsu Race Car yang berhasil mencetak rekor kecepatan 120 km per jam dan bertahan selama 20 tahun di Jepang. Tapi, dunia balap era itu jauh lebih berbahaya. Pada Juni 1936, Soichiro terlibat dalam kecelakaan serius saat balapan di Tokyo. Ia nyaris meregang nyawa. Lengan kirinya patah, bahunya terkilir, dan wajahnya rusak parah. 2 bulan di rumah sakit pun tak cukup memadamkan semangatnya. 4 bulan kemudian, Soichiro kembali ke lintasan. Namun, keluarganya, terutama istri dan ayahnya, tak senang. Setelah serangkaian argumen sengit, Soichiro akhirnya membuat keputusan besar. Ia takkan balapan lagi. Itu adalah akhir dari satu babak, namun awal dari perjalanan yang lebih besar. Pada 1936, Soichiro mulai merasa lelah dan bosan dengan pekerjaan reparasi. Visinya melampaui bengkel. Dia ingin beralih ke manufaktur suku cadang mobil, tepatnya cincin piston. Dia mengusulkan agar cabang Art Shokai di Hamamatsu diubah menjadi perusahaan terpisah untuk tujuan ini. Tapi, pemegang saham tidak setuju. Mereka hanya melihat keuntungan dari bisnis reparasi yang sudah stabil. Tanpa dukungan pemegang saham, Soichiro mengambil langkah berani. Dia memutuskan untuk membuka perusahaannya sendiri, khusus untuk memproduksi cincin piston. Lahirlah Tokai Seiki Heavy Industry pada 1936. Dia bahkan menunjuk salah satu teman dekatnya, Shichiro Kato, sebagai presiden.
sementara Soichiro tetap fokus pada pengembangan. Soichiro dan Kato bekerja tanpa lelah. Soichiro siang hari masih di bengkel Atsokai, dan malamnya ia habiskan untuk mengembangkan piston di perusahaan barunya. Selama berbulan-bulan, mereka berjuang tanpa terobosan, piston yang mereka buat masih cacat. Stres dan kerja keras membuat Soichiro kurus kering, hampir tak dikenali. Setelah serangkaian kegagalan, Soichiro menyadari ada yang kurang. Dia butuh ilmu, dan disinilah kembali jiwa otodidaknya bersinar terang. Pada 1939, Soichiro mendaftar sebagai mahasiswa paruh waktu di Hamamatsu Industrial Institute untuk meningkatkan pengetahuannya tentang metalurgi. Ya, dia tidak kembali ke bangku kuliah untuk gelar umum, melainkan untuk memecahkan masalah spesifik yang dia hadapi. Ini adalah pendidikan tinggi versinya sendiri, sebuah kurikulum yang ia rancang sendiri untuk mengatasi rintangan nyata. Dan kegigihannya membuahkan hasil. Pada tahun yang sama, Soichiro akhirnya berhasil menciptakan piston yang berfungsi sempurna. Percaya diri dengan desainnya, dia meninggalkan Atsokai, menyerahkan cabangnya kepada para muridnya, dan mendedikasikan diri sepenuhnya pada Tokai Seiki. Namun jalan menuju kesempurnaan tak semudah itu. Toyota, raksasa industri, memesan piston darinya. Tapi dari 50 piston yang Soichiro kirim, hanya 3 yang lolos standar Toyota. Ini adalah pukulan telak yang bisa menghancurkan semangat siapapun. Tapi Soichiro tidak menyerah. Dia justru menganggapnya sebagai mata kuliah baru. Dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya berkeliling Jepang, mengunjungi perusahaan baja dan universitas, bukan untuk kuliah, melainkan untuk belajar langsung tentang bagaimana meningkatkan kualitas manufaktur cincin piston secara praktis. Dan hasilnya luar biasa. Pistonnya kini tak hanya lolos kontrol kualitas, pesanan pun membanjiri dari seluruh negeri. Tokai Seiki sampai harus mempekerjakan sekitar 2.000 orang hanya untuk mengejar pesanan. Segalanya tampak cerah bagi Soichiro dan perusahaannya, seolah semua pengorbanan terbayar lunas. Sampai sukses yang diraih Tokai Seiki seolah menjadi mercusuar di tengah badai yang akan datang. Pada 1941, Jepang terlibat dalam kancah perang Pasifik. Perusahaan Soichiro Honda, seperti banyak industri lainnya, langsung ditempatkan di bawah kendali ketat Kementerian Amunisi. Mimpi besar yang baru terbangun, kini harus melayani tujuan perang. Tekanan semakin menjadi-jadi. Pada 1942, Toyota bahkan mengambil alih 45% saham perusahaan, dan Soichiro Honda, pendiri brilian itu, diturunkan pangkatnya menjadi direktur pelaksana senior. Seolah belum cukup, banyak karyawan laki-laki harus mundur karena wajib militer. Perusahaan yang baru saja berjaya kini berjuang keras untuk bertahan hidup. Soichiro mengerahkan segala daya untuk menjaga perusahaannya tetap bernapas. Tapi dia tidak siap menghadapi 2 pukulan dahsyat yang akan menghancurkan segalanya. Pada 1944, sirene serangan udara di Jepang semakin intens. Pabrik Tokai Seiki di Hamamatsu yang dibangun dengan darah dan keringat Soichiro hancur total dihantam bom langsung. Puing-puing, besi bengkok, dan mimpi yang bertebaran. Belum usai duka, pada Januari 1945, bumi kembali bergetar. Gempa Nankai mengguncang wilayah tersebut dan sisa-sisa pabriknya di Iwata pun runtuh seluruhnya. 2 kali hancur, 2 kali kehilangan, segalanya lenyap. Ini bukan hanya kerugian materi. Ini adalah hancurnya hasil dari setiap jam kerja otodidiknya, setiap eksperimen, setiap kegagalan yang berhasil diubah menjadi kemenangan. Rasanya seperti seluruh hidupnya lenyap bersama puing-puing itu. Saat Jepang akhirnya menyerah, pada Agustus 1945, Soichiro Honda hampir tidak punya apa-apa lagi.
Perusahaannya kini hanya tumpukan besi tua dan kenangan. Di titik terendah itu, dia membuat keputusan yang mungkin terasa kontradiktif. Menjual apa yang tersisa dari perusahaannya kepada Toyota seharga 450.000 yen. Secara publik, dia mengatakan ingin istirahat, mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, di balik kehancuran itu, Soichiro melihat peluang. Sebuah celah kecil di antara reruntuhan untuk benih ide yang baru. Setelah perang, Jepang porak-poranda. Ada kelangkaan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang terpenting, bahan bakar. Bahkan Soichiro tak bisa lagi mengendarai mobilnya untuk membeli makanan bagi keluarga. Di tengah kehambaan itu, sebuah ide sederhana muncul dari sisa-sisa perang. Suatu hari, Soichiro menemukan mesin generator kecil bekas Angkatan Darat Jepang yang tadinya digunakan untuk radio nirkabel. Matanya berbinar. Dia teringat kebutuhan transportasi murah. Bagaimana jika, pikirnya, mesin ini kupasang ke sepeda? Meskipun ide memasang motor ke sepeda bukan hal baru di Eropa, Soichiro melihat kebutuhan mendesak di Jepang. Pada 1946, di gudang tuannya, ia mendirikan Honda Technical Research Institute dengan tujuan tunggal, membuat sepeda motor. Bersama 12 orang staf, ia berhasil merakit sepeda bermesin dari mesin bekas dan suku cadang lain. Sepeda-sepeda ini laris manis, seperti oase di gurun pasca perang. Permintaan membludak, Soichiro kehabisan mesin bekas. Maka, ia memutuskan mendesain mesinnya sendiri. Pada 1947, ia menyelesaikan mesin Type A. Untuk pertama kalinya, nama Honda terukir di sebuah mesin. Ini bukan hanya tentang mesin, ini tentang identitas. Pada 1948, Soichiro mendirikan Honda Motor Company. Namun ia butuh modal besar. Apa yang ia lakukan? Ia menulis surat terbuka kepada 18.000 pemilik toko sepeda di seluruh Jepang, menjelaskan visinya untuk menggerakkan kembali Jepang. Dan hasilnya, 3.000 toko merespons positif, memberikan modal yang dibutuhkan untuk pengiriman pertamanya. Sebuah bukti bahwa visi besar bisa mengalahkan keterbatasan modal. Setahun kemudian, mereka meluncurkan sepeda motor lengkap pertama, Model D. Tapi Model D terlalu besar dan berat, penjualannya seret. Honda tak puas. Dia membongkar motor itu, bekerja tanpa henti selama 3 tahun penuh, melewati serangkaian kegagalan, trial and error, jam-jam tak terhitung di bengkel, dan keraguan yang menghantui. Ini adalah laboratorium sejatinya. Tempat dia diuji hingga batas maksimal, mengandalkan setiap pelajaran otodidak yang pernah ia dapatkan. Hingga akhirnya, ia berhasil membangun motor yang lebih kecil dan ringan, Super Cup. Super Cup adalah hit instan. Desainnya revolusioner, harganya terjangkau, dan keandalannya tak tertandingi. Super Cup tak hanya memenangkan Emperor Prize, tapi juga melesat ke pasar Amerika Serikat pada 1958 dengan harga hanya $295. Seperempat dari harga motor Amerika. Berkat strategi marketing cerdas dari rekannya, Takeo Fujisawa yang kemitraannya menjadi fondasi Honda, Super Cup mengalahkan penjualan Triumph dan Harley Davidson di pasar domestik mereka sendiri. Soichiro juga membawa merek sepeda motornya ke kancah balap dunia. Dari finish yang mengecewakan di balapan internasional pertamanya pada 1954, Honda bangkit. Dengan tekad baja, ia mempelajari pesaing, dan pada 1959, Honda meraih Manufacturer Steam Prize di Isle of Man, balapan motor terbesar di dunia. 2 tahun kemudian, Honda kembali menang. Kesuksesan di lintasan balap ini mengukir nama Honda di peta dunia. Pada 1960-an, Honda telah menjadi perusahaan sepeda motor terbesar di dunia. Dengan rilis Honda Dream pada 1949,
Mereka telah memproduksi total 10 juta sepeda motor pada 1968. Soichiro Honda, si otodidak, telah menaklukkan dunia roda 2. Namun, menjadi raja sepeda motor saja tidak cukup bagi Soichiro. Ada mimpi lain yang dikejarnya sejak usia 8 tahun. Membuat mobil. Ketika Soichiro mengumumkan niatnya untuk masuk pasar otomotif, banyak yang memperingatkan. Pejabat Jepang bahkan mencoba meyakinkannya bahwa Jepang tidak membutuhkan produsen mobil baru, karena sudah ada Nissan dan Toyota. Jepang tidak membutuhkan produsen mobil lain lagi, begitu kata mereka. Tapi Soichiro tak peduli dengan argumen mereka. Ia adalah visioner yang tak takut mengambil risiko. Pada 1963, Honda mendebutkan mobil pertamanya, T360 Mini Truck, diikuti oleh mobil sport S500. Penjualan awal tak begitu mengesankan, tapi Honda, seperti biasa, membawa mobilnya ke arena balap. Mereka debut di Formula 1 pada 1964 dengan RA271 dan meraih kemenangan pertamanya pada 1965 dengan RA272. Meski sukses di lintasan balap, Honda masih jauh dari dominasi di pasar mobil. Maka mereka mengambil jeda dari balapan untuk berfokus membangun mobil yang akan mengubah segalanya. Honda Civic. Pada 1972, Honda Civic diperkenalkan, dan disinilah kejeniusan Honda yang belajar otodidak bersinar terang. Saat krisis minyak melanda dunia pada 1970-an, Civic menjadi sangat populer karena efisiensi bahan bakarnya. Soichiro mengembangkan metode manajemen bahan bakar baru yang revolusioner, Compound Vortex Controlled Combustion, CVCC. Ini adalah terobosan yang lahir bukan dari teori bubuh, melainkan dari pemahaman mendalam tentang mesin yang ia pelajari sendiri. CVCC memungkinkan orang bepergian lebih jauh tanpa membakar terlalu banyak bahan bakar. Lebih jauh lagi, Honda menjadi salah satu pelopor yang menambahkan catalytic converter pada kendaraannya, sesuatu yang belum banyak dipertimbangkan oleh pabrikan besar lainnya. Bukti nyata bahwa roda otak Soichiro bekerja jauh di depan zamannya. Ia pernah berkata, "Sesungguhnya yang tepat sebagai bahan dasar membuat roda kendaraan adalah roda otak kalian." Honda Civic adalah terobosan global, tapi yang benar-benar mengubah permainan di Amerika adalah Honda Accord. Diluncurkan sebagai compact hatchback, lalu berkembang jadi sedan, Accord memiliki fitur hemat bahan bakar seperti Civic, namun dengan ukuran yang lebih moderat, interior yang luas, dan kenyamanan superior. Accord dengan cepat menjadi salah satu sedan terlaris dalam sejarah otomotif. Pada awal 1980-an, Honda Motor Company adalah produsen mobil terbesar ketiga di Jepang. Dan pada akhir dekade itu, ia telah menjadi perusahaan mobil terbesar ketiga di planet bumi. Mimpi anak 8 tahun yang benci sekolah, kini telah menjadi kenyataan yang mengguncang dunia. Pada tahun 1973, Soichiro Honda memutuskan untuk pensiun dari perusahaan yang ia bangun dari nol. Sebuah keputusan yang mengejutkan, namun mencerminkan filosofinya tentang siklus hidup dan kepemimpinan. Kemudian, pada 5 Agustus 1991, sang jenius otodidak ini wafat, meninggalkan warisan yang tak hanya berupa perusahaan raksasa, tetapi juga pelajaran hidup tak ternilai. Mungkin tak ada yang bisa meringkas perjalanan hidupnya lebih baik daripada kata-kata sang maestro sendiri. Soichiro Honda pernah berkata, "Melihat kembali pekerjaan saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan kecuali kekeliruan, kegagalan, dan kelalaian serius. Tetapi saya bangga dengan apa yang saya raih, meskipun saya telah melakukan banyak kesalahan, satu demi satu. Saya hanya bisa meyakinkan Anda bahwa kesalahan dan kegagalan saya tidak pernah terjadi untuk alasan yang sama." Ini adalah inti dari kisah Soichiro Honda. Bukan kejeniusan yang lahir sempurna, melainkan sebuah tekad baja yang ditempa oleh ribuan kegagalan,
pelajaran dari setiap kesalahan yang dia alami. Ia adalah bukti hidup bahwa pendidikan formal hanyalah salah satu jalan, bukan satu-satunya. Kurikulum terbaiknya adalah pengalaman, pengamatan, dan kemampuan untuk belajar dari setiap kesalahan tanpa pernah menyerah. Sebuah warisan yang jauh melampaui mesin, sebuah mentalitas yang akan terus menginspirasi generasi. Hari ini, warisan Soichiro Honda terus berlanjut. Honda tak hanya memproduksi mobil dan motor, tapi telah merambah ke berbagai industri inovatif lainnya. Jet, mesin kapal, peralatan listrik, hingga robot canggih. Sebuah visi yang melampaui masanya, dari seorang pemuda yang tak lulus sekolah, hingga seorang maestro yang mengubah dunia. Kisah Soichiro Honda adalah mahakarya ketekunan, inovasi, dan bukti tak terbantahkan bahwa kecerdasan sejati tidak dibatasi oleh dinding kelas atau selembar ijazah. Ia adalah inspirasi abadi bagi kita semua yang mungkin merasa tidak memiliki gelar atau modal untuk sukses. Jika ia bisa membangun raksasa global hanya dengan semangat membara dan tangan otodidak, bayangkan apa yang bisa Anda capai dengan gairah dan ketekunan yang sama. Batasan sejati bukanlah di luar sana, melainkan ada di dalam pikiran kita. Jika Anda terinspirasi dengan kisah luar biasa Soichiro Honda ini, jika Anda percaya bahwa kegigihan bisa mengalahkan gelar, jangan lupa like video ini, subscribe channel Sukses Tanpa Sekolah untuk kisah-kisah sukses otodidak lainnya yang akan mengguncang perspektif Anda. Dan tinggalkan komentar di bawah, siapa tokoh berikutnya yang ingin Anda tahu kisahnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengungkap rahasia kesuksesan yang tak pernah diajarkan di sekolah manapun.